Empu Supomandagri alias Raden Djokosupho adalah putra dari Pangeran Sedayu yang memiliki keahlian membuat keris. Empu Supomandagri adalah suami dari Dewi Rasawulan, adik Sunan Kalijaga. Ia adalah empu ahli keris kerajaan Majapahit yang hidup di sekitar abad ke-15. Sebelum menikah dengan Dewi Rasawulan, Empu Supa beragama Hindu, kemudian memeluk agama Islam setelah berdialog dengan Sunan Kalijaga. Dalam satu legenda dikisahkan, Sunan Kalijaga meminta tolong untuk dibuatkan keris, coteng, sembelih, pegangan lebal untuk menyembelih kambing, lalu diberikan calon besi yang ukurannya sebesar biji asam Jawa. Mengetahui besarnya calon besi tersebut, Empu Supho sedikit terkejut. Ia berkata, besi ini bobotnya berat sekali, tak seimbang dengan besar wujudnya, dan tidak yakin apakah cukup untuk membuat keris. Lalu Sunan Kalijaga berkata, kalau besi itu tidak hanya sebesar biji asam Jawa, tetapi besarnya seperti gunung. Karena ampuh perkataan Sunan Kalijaga, pada waktu itu juga besi menjelma sebesar gunung. Setelah jadi keris, kemudian diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Begitu melihat bentuknya, Sunan Kalijaga menjadi kaget karena kagum. Dan hasil jadi keris itu berbeda jauh sekali dengan yang dimaksudkan. Maksud semula untuk dijadikan pegangan lebal, ternyata yang dihasilkan keris Jawa asli Majapahit Lok 13. Karena berwarna kemerahan, keris itu dinamakan Kiai Sangkelat, artinya bersemu merah, sedangkan jumlah luknya ada 13. Lalu Empu Supho diberi lagi besi yang ukurannya sebesar kemiri. Setelah dikerjakan, jadilah sebilah keris mirip pedang sudut, seperti golok atau belati. Begitu mengetahui wujud keris yang dihasilkan, Sunan Kalijaga sangat senang dan dinamakan Kiai Carugu. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga hendak pergi ke Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanan ditemani beberapa santri dan prajurit Demak yang ikut, termasuk Raden Djokosupho, Ki Ageng Malanggati, Syekh Nur Samsudin, dan Ki Ageng Bantar Bolang. Perjalanan rombongan Sunan Kalijaga pun sampai di perbatasan Kadipaten Siraung setelah melewati hutan yang bernama Alas Siroban, sekarang Alas Roban. Adipati Siraung yang belum mengakui Kesultanan Demak tidak mengizinkan rombongan tersebut melewati wilayahnya, sehingga Sunan Kalijaga memutuskan bermalam di timur wilayah Siraung. Pada suatu malam, Sunan Kalijaga melakukan sholat malam dan bermunajat pada Sang Khalid. Terjadilah peristiwa aneh di mana di bekas tapak kaki Sunan Kalijaga ditemukan besi pamor sebesar buah sawo. Besi tersebut diserahkan pada Raden Djokosupho untuk dibuat menjadi sebuah keris. Setelah selesai dan jadi keris, kemudian diserahkan pada Sunan Kalijaga yang memberikan nama pada keris tersebut sebagai keris Kiai Tapak. Keajaiban terjadi lagi. Kadipaten Siraung beserta adipati dan rakyatnya telah lenyap dan wilayah Siraung menjadi lautan. Sunan Kalijaga lantas memberikan nama tempat tersebut dengan nama Pemalang dan memerintahkan Ki Ageng Malanggati untuk memimpin wilayah tersebut disertai Syekh Nur Samsudin. Keris Lok 13 yang bernama Kiai Tapak diserahkan kepada Kiai Ageng Malanggati. Sampai zaman pendudukan Jepang, pusaka tersebut masih berada di pendopo Kadipaten Pemalang
Namun setelah itu tidak lagi diketahui keberadaannya sampai sekarang. Sunan Kalijaga pun melanjutkan perjalanan beliau ke Cirebon tanpa ada halangan berarti hingga kembali lagi ke Demak Bintoro. Suatu ketika terjadi perpecahan politik antara Ratu Kalinyamat dengan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Raden Djoko Supo yang tidak ingin terlibat di dalam kencah politik memohon petunjuk dari Sunan Kalijaga yang memberikan dawuh, "Supo, jeneng sira saiki budhalo menyang dusun Sumyang Jimpe, netepo ing papan kono, anggawe pusaka lan nunggu dawuh ingsun nalika wis ana pepadang ing praja." Di tempat yang baru tersebut, Empu Supo membuat keris yang diberi tulisan nama dusun Sumyang Jimpe dalam aksara Jawa. Di dusun tersebut, Empu Supo membabar keris yang diberinya ornamen pada bagian gandek kanan kiri yang dalam pakem keris dikenal sebagai dapur putut, baik tanpa lok maupun yang berlok. Zaman sekarang banyak orang yang membicarakan tentang keris umyang yang sesungguhnya berasal dari kata sumyang, namun hanya sedikit orang yang tahu sejarahnya. Saat perseteruan politik di Demak berakhir dan tahta jatuh kepada Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono, putra Raden Patah, Raden Djoko Supo diperintahkan oleh Sunan Kalijaga untuk mengabdi ke Pajang dengan membawa bukti keris pembuatannya. Empu Djoko Supo sowan ke Pajang dengan maksud untuk mengabdi dan menyerahkan bukti sebilah pusaka. Pada saat itu Sultan Hadiwijoyo sedang memeriksa seorang tersangka dan terpidana dengan wasilah pusaka keris Sumyang Jimpe yang dibawa Empu Djoko Supo. Tersangka tersebut ngomyang, bicara tanpa kendali, dan kasus tersebut selesai karena pengakuan dari tersangka sendiri. Isowanan Empu Djoko Supo diterima oleh Sultan Hadiwijoyo. Keris pusaka beserta empunya dianugerahi gelar dan nama yang sama, yaitu keris Kiai Umyang dan Empu Kiai Umyang. Letak keberadaan makam Empu Supo diyakini ada di beberapa tempat, antara lain Gresik, Tuban, dan lain-lain. Gresik sendiri ada 2 makam Empu Supo, yaitu berada di situs sejarah Giri Kedaton dan kawasan Gua Surawiti. Untuk makam Empu Supo yang ada di situs Giri Kedaton itu tak berbeda dengan makam-makam kuno lainnya. Andai tak ada papan nama bertuliskan makam Empu Supo, mungkin makam itu tak akan menarik perhatian pengunjung. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa di Gresik ada 2 makam yang berbeda untuk sosok yang sama. Namun untuk pastinya lokasi makam belum bisa ditentukan karena masing-masing mengklaim asli. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan kita tentang sejarah. Assalamualaikum, salam kebajikan. Santi Santi Namo Buddhaya, Swastiastu.